Maka langkah yang terbaik adalah mengkaji ulang kembali. Mengkaji ulang kembali, diberhentikan dulu proyeknya sementara, kemudian mencari kesepakatan dengan masyarakat sekitarnya. Saya yakin Pak Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Pak Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sangat peduli kepada masyarakat, siapapun masyarakat itu, apalagi masyarakat-masyarakat yang lemah, masyarakat-masyarakat yang sangat-sangat miskin. Beliau sangat peduli. Saya yakin Pak Presiden Prabowo Subianto akan berlaku adil kepada siapapun daripada rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali di PCKI Channel. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang proyek strategi nasional atau PSN yang sekarang menjadi polemik, menjadi perdebatan, bahkan mengarah kepada munculnya kerusuhan di dalamnya. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat di wilayah Banten yang pada khususnya yang sekarang sangat resah para nelayan-nelayannya dengan proyek strategis nasional yang diadakan oleh pemerintah, sehingga mereka terancam, termasuk tanahnya, termasuk pekerjaan di dalamnya. Nah, sebelum kita membahas tentang hal-hal yang lebih jauh, kita lihat apa sih sesungguhnya proyek strategi nasional itu. Proyek strategis nasional ini adalah proyek yang dilakukan atau diinisiasi oleh Pak Presiden Joko Widodo, yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Proyek strategi nasional adalah proyek pembangunan infrastruktur dengan tujuan untuk pengembangan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan juga di dalamnya tentu adalah pembangunan daerah. Jadi kalau kita lihat, proyek ini adalah pembangunan infrastruktur, di mana tujuan paling utamanya ada 4 itu tadi, yakni untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, termasuk di dalamnya tentu akan mengembangkan perekonomian pemerintah atau negara. Kemudian untuk pemerataan pembangunan, agar kemudian pembangunan ini tidak hanya tersentralisasi kepada wilayah-wilayah tertentu saja, tetapi juga wilayah-wilayah yang memang perlu dikembangkan maka dibangun. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan daerahnya pun tentu akan ikut merasakan dampak yang positif daripada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Jadi kalau kita lihat tujuannya begitu sangat baik, begitu sangat mulia, adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat sekitarnya, sekitar daripada proyek strategis nasional tersebut. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa kok muncul gonjang-ganjing tentang pelaksanaan daripada proyek strategi nasional yang di Provinsi Banten ini, yang tepatnya di wilayah Pantai Indah Kapuk II. Nah, inilah yang harus kita kaji. Yang pertama, PSN adalah proyek pemerintah yang mengembangkan tanah pemerintah. Tanah pemerintah itu artinya tanah yang memang milik negara di dalamnya. Jadi tanah itu adalah memang milik negara.
Dan tujuan daripada PSN di Pantai Indah Kapuk atau di wilayah Banten itu pada dasarnya adalah untuk menciptakan green ecosystem, menciptakan penghijauan di dalamnya agar muncul mangrove-mangrove, tanaman-tanaman mangrove, menjadi wisata-wisata hijau di dalamnya, wisata-wisata mangrove. Sangat bagus. Tujuannya adalah untuk menciptakan lahan penghijauan dan menciptakan udara yang segar. Selain itu pun tentu adalah menciptakan ketahanan terhadap dampak-dampak negatif daripada air laut. Ini sangat bagus. Pemerintah memiliki tujuan yang bagus. Dan PSN di Pantai Indah Kapuk ini memiliki luas tanah 1.756 hektar. Cuman memang masalahnya tanah ini itu sebagiannya ada di PT Pantai Indah Kapuk 2. Dan juga yang jadi masalahnya adalah bahwa pengelola daripada proyek strategis nasional ini adalah juga sama pengembang di Pantai Indah Kapuk 2, yakni dari PT Agung Sedayu, dari PT-nya Aguan. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau Pantai Indah Kapuk 2 ini kan pengembangnya ada dua, yakni Agung Sedayu Group dan juga adalah Salim Group. Yang luas daripada Pantai Indah Kapuk ini kan sekitar 2.700-an atau hampir 3.000 hektar. Sedangkan luas untuk PSN ini kan 1.756. Dan sebagian daripada proyek strategi nasional itu tanahnya ada di wilayah Pantai Indah Kapuk 2. Ini yang jadi masalah itu yang pertama. Jadi PSN itu tanahnya ada di wilayah sebagiannya dari Pantai Indah Kapuk 2. Yang kedua yang jadi permasalahan adalah bahwa pengembangnya yang memegang hak terhadap proyek-proyek strategis nasional di wilayah tersebut adalah juga dia merupakan pengembang di Pantai Indah Kapuk 2. Nah, ini yang jadi masalah kemudian, sehingga seolah-olah PSN ini adalah merupakan buka proyek daripada PT Pantai Indah Kapuk 2. Nah, inilah yang kemudian di masyarakat berkembang persepsi ini, yang kemudian seolah-olah PSN itu adalah juga merupakan bagian daripada usaha yang dilakukan oleh PT FIK atau Pantai Indah Kapuk 2. Nah, masyarakat melihat bagaimana kemudian eksekusi atau proses daripada pelaksanaan proyek ini, yang memang proyek ini tentunya akan ada dampak-dampak negatif ketika pelaksanaan proyek ini sedang dilakukan. Tentunya biasanya masyarakat umpamanya kan yang dikelola atau yang berusaha untuk dibangun ini kan lautnya, ekosistem lautnya. Maka tentunya nelayan-nelayan yang akan jadi korban di dalamnya. Tentunya nelayan-nelayan yang biasanya mendapatkan ikan kemudian akan terganggu dengan berbagai macam aktivitas pembangunan proyek ini. Nah, inilah yang kemudian memunculkan keresahan di tengah-tengah masyarakat, khususnya para nelayan yang terancam perekonomiannya. Karena pelaksanaan proyek ini kan tidak sebentar, memakan waktu. Nah, seharusnya pemerintah memperhitungkan hal ini. Jadi melihat dampak daripada pelaksanaan proyek ini. Dan seharusnya pemerintah memberikan jaminan terhadap masyarakat sekitar yang terkena proyek itu, agar kemudian mereka mendapatkan paling tidak selama proyek itu berlangsung, sebelum terwujudnya proyek itu, mungkin mereka dibantu kesejahteraan ekonominya, dibantu perutnya. Jadi kan ini kan keluhan-keluhan para nelayan, keluhan-keluhan masyarakat yang terkena dampak imbas daripada proyek tersebut. Karena namanya proyek, biasanya pengembang ya dia merasa punya hak
punya kewenangan, sehingga dia kadang-kadang tidak memperdulikan orang-orang yang menjadi terkena dampak negatif daripada kegiatan-kegiatan usaha mereka. Jadi tentunya hal ini juga bukan murni kesalahan daripada pengembang atau pemegang proyek strategi nasional itu, tetapi tentunya adalah pemerintah, terutama adalah Menteri Perekonomian. Harusnya mengkaji secara dalam tentang proyek strategis nasional ini, bagaimana dalam eksekusinya, lalu bagaimana dampak-dampak dari yang dimunculkan dari proyek ini ketika dilakukan. Tentunya harus diperhitungkan masyarakat yang ada di sekitar wilayah proyek tersebut, yakni masyarakat nelayan yang hidupnya tergantung dengan laut. Nah, ini sebenarnya yang harus diperhatikan. Kalau seandainya pemerintah mengkaji terlebih dahulu, kemudian mencari solusi tentang permasalahan ke depannya berkaitan dengan urusan perut, urusan perekonomian masyarakat, khususnya para nelayan, tentu masyarakat sekitar pun akan memberikan dukungan di dalamnya. Tetapi kan fakta dan realita, masyarakat di sekitarnya benar-benar sudah tidak memiliki lagi pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ini yang membuat menangis masyarakat sekitar, dan kita pun ikut bersedih di dalamnya. Ada satu sisi orang yang penuh dengan gelimang kekayaan karena berhasil dalam bisnisnya, karena dia berhasil mendapatkan proyek-proyeknya, tetapi di satu sisi ada masyarakat yang menangis karena kebutuhan sehari-harinya putus, tidak ada lagi sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini yang harus dikaji oleh pemerintah, oleh Bapak Prabowo Subianto, oleh Menteri Perekonomian. Coba lihat ke bawah, dilihat bagaimana masyarakat sekitarnya, para nelayan ini khususnya, dilihat. Kita nggak bisa kemudian sebagai pemerintah ini tujuannya apa sih? Coba kita kembali, tujuan daripada pembangunan itu untuk apa? Pembangunan itu kan tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitarnya, untuk membangun daerah sekitarnya, untuk menciptakan pemerataan di bidang ekonomi. Maka yang dilihat dulu coba masyarakat sekitarnya dulu, dikaji, kemudian bagaimana solusi terhadap masyarakat yang kena imbas atau dampaknya. Maka nggak bisa kemudian kita mengusir begitu saja, ya. Untuk menciptakan sesuatu masyarakat yang baru kan sebuah kezaliman, kemudian harus mengorbankan masyarakat-masyarakat yang lainnya. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah, yakni pemerintah adalah bagaimana bisa kemudian merangkul masyarakat-masyarakat sekitarnya yang menjadi korban. Kalau kita lihat dari tujuan pemerintah sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Nanti kalau sudah jadi, permasalahannya ini kan proses ini kan banyak yang jadi korban. Ya, contoh kecil, kalau orang atau pemerintah sedang membangun jalan misalnya, sedang mencor jalan, kan itu yang jadi korban kan para pengguna jalan. Tetapi kan tentunya harus ada sosialisasi, kemudian harus ada solusi, tidak kemudian mengeksekusi secara langsung tanpa memperhitungkan hal-hal tersebut. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Maka langkah yang terbaik adalah mengkaji ulang kembali, diberhentikan dulu proyeknya sementara, kemudian mencari kesepakatan dengan masyarakat sekitarnya. Saya yakin Pak Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang memiliki nasionalisme yang tinggi. Pak Presiden Prabowo Subianto adalah orang yang sangat peduli kepada masyarakat, siapapun masyarakat itu, apalagi masyarakat-masyarakat yang lemah, masyarakat-masyarakat yang sangat-sangat miskin. Beliau sangat peduli. Saya yakin Pak Presiden Prabowo Subianto akan berlaku adil kepada siapapun daripada rakyat Indonesia. Sekali lagi, saya himbau kepada pemerintah, khususnya dalam hal ini adalah Bapak Presiden Prabowo Subianto, segera mengambil tindakan yang tegas, terukur dan akurat. Dekati masyarakat dengan hati, penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka insya Allah niat yang indah, rencana yang luar biasa, sangat bagus ini
akan didukung oleh masyarakat, karena masyarakat pun sangat menginginkan terciptanya sebuah tatanan lingkungan yang penuh dengan kesegaran dan kesehatan. Sejahtera masyarakatnya, baik lingkungannya, itu yang didambakan oleh masyarakat. Maju terus untuk Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan Allah berikan kekuatan dalam memimpin rakyat Indonesia, mengantarkan negara Kesatuan Republik Indonesia ini menuju masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan inspirasi. Allah muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.